Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleha, soleh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab haji dan umrah. Nah, pembelajaran ini kita akan sampaikan di kelas 10 yang ceria ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nah, oke langsung saja kita akan uh, simak bersama-sama tayangan materi haji dan umroh berikut. Nah, dimulai dari materi haji. Nah, haji itu apa secara bahasa? Nah, secara bahasa haji berarti menyengaja. Nah, sedangkan secara istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amalan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tentunya ada rukun dan ada wajib haji. Nah, eh, untuk selanjutnya adalah pengertian umroh terlebih dahulu sebelum kita jelaskan lebih jauh tentang haji. Nah, lalu umroh apa? Apa bedanya dengan haji? Nah, kalau umroh itu secara bahasa adalah berziarah. Nah, sedangkan secara istilah umroh adalah sama berziarah atau mengunjungi Baitullah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, menurut syarat-syarat tertentu. Nah, setelah yang kita jelaskan tadi, hukum mengerjakan haji dan umroh itu apa? Nah, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Nah, namun ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau umroh itu ada yang menghukumi sebagai sunnah muakkad. Tapi umroh yang pertama itu wajib sama halnya dengan haji bagi yang mampu tentunya. Nah, next selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang syarat. Nah, siapa saja yang terkena wajib mengerjakan haji ini? Yang pertama syaratnya adalah yang pertama Islam. Nah, tentu saja harus Islam. Yang kedua adalah istitoah. Nah, istitoah itu apa? Istitoah itu mampu dalam tiga hal. Yang pertama ada dari segi fisik, psikis, dan secara materi. Nah, materi juga terbagi menjadi tiga. Satu materi atau uang untuk bekal dan untuk perjalanan selama melakukan ibadah haji tentunya bagi yang berhaji, dan yang kedua bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, supaya keluarga yang ada di Indonesia juga gitu ya atau di negara asalnya itu tidak kekurangan ketika si orang tua atau yang menjadi tulang punggung itu pergi berangkat haji. Nah, selanjutnya syarat yang kedua yaitu baligh. Nah, kemudian ada berakal. Yang keempat adalah merdeka. Nah, selanjutnya rukun haji. Nah, apa itu rukun haji? Nah, rukun haji itu adalah sesuatu rukun yang apabila di antara keenam rukun ini tidak dikerjakan, maka hajinya menyebabkan batal, tidak sah, dan harus mengulang di tahun berikutnya. Nah, lalu apa bedanya nanti dengan wajib haji? Kalau wajib haji itu apabila ada yang tidak dilaksanakan, salah satunya gitu ya, ada yang terlewat misalnya, tidak menjadikan hajinya batal, tetapi tetap sah, tetap dan harus diganti dengan membayar dam. Apa itu dam? Dam itu adalah denda gitu ya. Nah, ada dam nanti akan kita jelaskan, ada dam linusuk, ada dam isa'ah. Nah, selanjutnya, nah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat haji kita batal atau tidak sah, nah kita harus mengetahui apa saja itu rukun. Rukun yang pertama adalah niat atau ihram. Nah, niat di sini adalah bisa kalau niat haji labbaik Allahumma hajjan atau misalnya dengan lafaz nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah suatu yang sangat rukun karena dikatakan bahwa al-hajju al-arafatu, haji itu di Arafah. Nah, apa saja yang dilakukan ketika wukuf? Nah, yang dilakukan ketika wukuf adalah berdiam diri dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, perbanyak ibadah, misalnya sholat, zikir, berdoa sebanyak-banyaknya karena pada saat itu adalah saatul ijabah, waktu diijabahnya doa. Nah, kemudian
Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, nah, dan berakhir di Hajar Aswad. Nah, bagaimana putaran mengelilingi Ka'bahnya, yaitu berlawanan arah jam-jam. Nah, kemudian setelah tawaf, eh, sebelum ke sa'i kita jelaskan dulu apa yang membatalkan sholat juga membatalkan tawaf. Jadi dalam tawaf ini kita harus suci dari haid dan nifas, harus suci, tidak kentut gitu ya, tidak sedang haid untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, dihitung satunya itu dari Sofa ke Marwah. Nah, satu, kemudian Marwah ke Sofa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan nanti berakhir di Marwah. Nah, kalau untuk sa'i itu tidak memerlukan suci dari haid dan nifas. Jadi bebas-bebas saja. Kemudian yang kelima itu tahalul. Tahalul apa? Mencukur rambut. Nah, lalu bagaimana jika misalnya rambut si orang tersebut tidak ada alias botak gitu ya. Nah, cukup dengan isyarat me- melewatkan gunting di kepala bagi yang tidak mempunyai rambut. Kemudian yang keenam tertib. Jadi urutan ibadah rukun haji ini harus dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat berurutan, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Next, selanjutnya itu wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah ihram dari mikot. Nah, apa bedanya tadi dengan rukun haji? Kalau dalam wajib haji ini ada tambahan, ihramnya dari mikot. Apa itu mikot? Mikot itu bisa kita katakanlah dengan batas gitu ya. Ada mikot zamani yaitu batas waktu, dan ada mikot makani yaitu batas tempat gitu ya. Kapan kita mulai berniat untuk melakukan haji? Kapan kita di mana kita memulai untuk berniat haji? Nah, untuk mikot yang pertama ada mikot zamani. Kapan kita mulai melafalkan niat? Nah, pada bulan Syawal, Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Kemudian mikot makani. Mikot makani di mana kita eh, niat berihram haji. Nah, ada beberapa tempat gitu ya, tergantung dari mana daerah kita tinggal. Nah, misalnya kalau kita dari Indonesia, eh, ihram dari ihram makanannya itu di Yalamlam, atau sekarang Jeddah juga bisa dijadikan sebagai tempat niat ihram gitu ya. Kemudian kalau kita datangnya ke Mekah terlebih dahulu. Kalau kita datangnya ke Madinah terlebih dahulu, di manakah kita berniat haji gitu ya? Yaitu di Bir Ali. Nah, kemudian yang kedua adalah melontar jumroh. Melontar jumroh, ula, usto, dan akobah. Pada tanggal 10 kita hanya melontar jumroh akobah saja. Pada tanggal 11, 12, 13 di hari Tasik melontar 3 jumroh, yaitu ula, usto, dan akobah secara berurutan. Kemudian mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah. Nah, apa yang dilakukan ketika bermalam di Muzdalifah yaitu mengumpulkan kerikil gitu ya untuk nantinya digunakan melontar jumrah sebanyak 7 kali setiap jamarat, dan kita minimal mengumpulkan batu itu kerikil itu sebanyak 70 kurang lebih kira-kira. Nah, kemudian mabit di Mina atau bermalam di Mina. Nah, jadi selama melontar jumroh itu kita ke tempat melontar jumroh, kemudian balik lagi ke tenda Mina gitu ya untuk melakukan bermalam di Mina. Kemudian yang kelima ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Selanjutnya yaitu rukun umrah. Nah, rukun umrah ini apa bedanya dengan rukun haji? Nah, dalam rukun umrah ini tidak adanya tidak adanya wukuf, karena wukuf itu hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau umrah kan bisa dilakukan dalam 1 tahun itu berkali-kali, sedangkan haji itu 1 tahun sekali, waktunya itu tertentu. Nah, sedangkan umrah mah hal ini dikarenakan karena di umrah itu tidak ada rukun yang namanya wukuf. Nah, rukun umrah itu yang pertama niat atau ihram ya.
ihram di sini berniat lafadznya bisa labbaik Allahumma umrotan atau dengan lafadz nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah niat berniat ihram di tempat di tanah halal gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf tawaf. Nah, tawaf rukun atau ibadah, kemudian sebanyak 7 kali, kemudian melakukan sa'i di tempat sa'i dan melakukan tahallul, cukur rambut. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan haji. Nah, pada tanggal 8, nah, para jemaah haji melakukan niat haji. Nah, kemudian tanggal 9, jemaah haji itu berangkat menuju tempat wukuf, yaitu di Arafah. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah, atau misalnya yang melakukan tarwiyah gitu ya dari sebelum ke Arafah, ada juga yang kuat gitu ya untuk melakukan tarwiyah dulu, yaitu ke Mina. Nah, kemudian nanti ke Arafah. Nah, kemudian setelah melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari habis zuhur sampai terbenam matahari, kemudian malam tanggal 10 itu kita menuju Muzdalifah ya, yaitu untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Kemudian pada tanggal eh, hanya beberapa saat gitu ya di Muzdalifah. Nah, kemudian tengah malamnya kita kembali lagi menuju Mina untuk melakukan mabit di Mina untuk melontar jumroh besoknya tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kemudian melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Beres pelaksanaan haji. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan umroh yang tadi ihram, kemudian melakukan ihram di tanah halal gitu ya, di tempat di Miqat Makani. Misalnya yang terdekat kalau kita berada di Mekah, misalnya di Tanim gitu ya, yang terdekat untuk mengambil niat gitu, kemudian sholat sunat qabla ihram niat, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, banyak hikmah yang kita peroleh dari haji dan umroh ini. Kita mengetahui bahwa, wah, Masya Allah, kalau kita misalnya sedang melakukan haji itu, ini adalah apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu gitu ya. Nah, dan usahakan eh, pesan dari saya adalah mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah untuk berhaji di usia muda. Kenapa? Karena haji ini selain ibadah spiritual juga membutuhkan fisik yang kuat. Nah, tadi di istitoah itu ada fisiknya yang kuat, yang masih muda gitu, yang masih jeg-jeg gitu. Untuk melakukan ibadah haji, karena haji itu bukan hanya ibadah spiritual, karena fisiknya semua tawaf, sa'i, kemudian melontar jumroh, itu banyak ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga ekstra gitu ya. Apalagi di usia muda ini kan lagi fit-fitnya gitu ya kondisi tubuh. Nah, mudah-mudahan kita bernasib untuk berhaji di usia muda. Haji itu memang berat, nah namun terasa nikmat. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Uh, kita cukupkan sekian pembelajaran materi haji dan umroh. Semoga paham. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa.